Selamat siang dan selamat bertemu Bapak Ibu Saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan. Sungguh bersyukur pada siang hari ini kita boleh belajar bersama-sama dari firman Tuhan. Sebelumnya mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk kesempatan pada siang hari ini kami boleh belajar dari firman-Mu. Berkati kami dengan firman-Mu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami menyerahkan waktu ini di bawah pimpinan dan kontrol kuasa Tuhan saja. Haleluya. Amin. Firman Tuhan akan kita lihat dari Injil Lukas pasal yang ke-6. Injil Lukas pasal yang ke-6 ayat 46 sampai dengan ayat ke-49. Sekali lagi Injil Lukas pasal yang ke-6 ayat 46 sampai dengan ayat 49 yang berkata demikian. Mengapa kamu berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, padahal kamu tidak melakukan apa yang aku katakan? Setiap orang yang datang kepadaku dan mendengarkan perkataanku serta melakukannya, aku akan menyatakan kepadamu dengan siapa ia dapat disamakan. Ia sama dengan seorang yang mendirikan rumah. Orang itu menggali dalam-dalam dan meletakkan dasarnya di atas batu. Ketika datang air bah dan banjir melanda rumah itu tidak dapat digoyahkan karena rumah itu kokoh dibangun. Akan tetapi barang siapa mendengar perkataanku tetapi tidak melakukannya, ia sama dengan seorang yang mendirikan rumah di atas tanah tanpa dasar. Ketika banjir melandanya, rumah itu segera rubuh dan hebatlah kerusakannya. Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, kita akan belajar firman Tuhan pada hari ini dengan tema berdiri kokoh di tengah badai kehidupan. Sekali lagi, berdiri kokoh di tengah badai kehidupan. Berdiri kokoh di tengah badai kehidupan artinya tidak tergoyahkan oleh situasi, kondisi apapun yang terjadi dan sehebat apapun yang dialami. Jadi orang yang berdiri kokoh itu, orang itu tidak akan tergoyahkan oleh apapun, meskipun itu sangat hebat apa yang dia alami. Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, jika kita memperhatikan kondisi dunia ini, kondisi di Indonesia, bahkan kondisi yang ada di sekitar kita, kita tidak dapat menutup mata bahwa banyak sekali persoalan yang terjadi. Persoalan mulai dari yang kecil sampai kepada persoalan yang besar. Banyak tantangan di sana, banyak masalah yang kita lihat dari hari ke hari. Dan Tuhan Yesus menyebutnya sebagai hujan, angin, air bah, dan banjir yang melanda rumah, melanda dunia ini. Itu semua bisa melemahkan, bisa menggoyahkan, bahkan dapat menghancurkan iman percaya kita kepada Tuhan. Dan Tuhan Yesus sangat menginginkan, sangat menghendaki kita orang-orang yang percaya kepadanya menjadi orang yang dapat berdiri kokoh di tengah badai. Sebesar apapun badai itu, dia sangat menginginkan kita tetap tegak berdiri. Seperti sebuah rumah yang pondasinya sangat kuat sehingga dapat bertahan terhadap terpaan. Baik itu hujan, banjir, air bah, dan semua hal tersebut adalah berbicara tentang masalah yang dihadapi oleh kita anak-anak Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dalam Tuhan, mengapa rumah itu berdiri dengan kokoh dan tidak tergoyahkan? Karena pada waktu dibangun, rumah itu didirikan pada tanah yang digali dalam-dalam. Kemudian setelah itu, rumah itu didirikan di atas batu. Coba bayangkan Bapak Ibu Saudara, digali dalam-dalam. Kita tahu semua bagaimana cara orang membangun. Dan saya dengan Bapak dulu membangun sebuah rumah kami, dan itu luar biasa. Kami
menimbunnya sangat dalam sekali. Dan setelah itu menggalinya, memasang pondasinya, memberikan tiang-tiang di setiap penjuru yang kuat, yang besar, dengan suatu kerinduan kami bahwa rumah kami akan menjadi rumah yang kokoh dan kuat. Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan, itu kehendak Tuhan Yesus bagi kita. Seperti rumah yang didirikan di atas tanah dengan menggali dalam-dalam dan didirikan di atas batu. Dan kita tahu bahwa batu itu adalah melambangkan Tuhan Yesus itu sendiri, Bapak Ibu Saudara yang kekasih. Dan Tuhan Yesus sangat rindu bahwa kita anak-anaknya menjadi anak-anak Tuhan yang dapat berdiri dengan kokoh di tengah-tengah badai kehidupan yang menimpa kita. Tetapi sebaliknya, Tuhan Yesus tidak menghendaki orang-orang percaya seperti rumah yang rapuh. Kenapa rapuh? Karena hanya diletakkan di tanah. Dan dalam Injil Matius dikatakan didirikan di atas pasir. Coba Bapak Ibu bayangkan sebuah rumah yang hanya diletakkan di tanah, didirikan di atas pasir. Tentulah rumah itu tidak akan bisa bertahan dengan baik. Meskipun itu hanya hujan saja, hanya banjir saja, maka rumah itu akan hanyut dan hilang lenyap. Tuhan Yesus sangat menginginkan kita semua anak-anak Tuhan tidak seperti rumah tersebut, ya. Tetapi Dia menginginkan kita untuk menjadi seperti rumah yang kokoh, yang kuat, yang tidak tergoyahkan. Itu yang dikatakan. Coba kita balik kepada firman Tuhan tadi. Ayat 48. Ia sama dengan seorang yang mendirikan rumah. Orang itu menggali dalam-dalam dan meletakkan dasarnya di atas batu. Ketika datang air bah dan banjir melanda rumah itu tidak dapat digoyahkan karena rumah itu kokoh dibangun. Tidak dapat digoyahkan, artinya berdiri dengan kokoh, Bapak Ibu Saudara. Sungguh luar biasa. Tuhan Yesus mengetahui bahwa anak-anak Tuhan sampai kepada kita saat ini, kita diperhadapkan dengan banyak masalah, banyak persoalan hidup, dari yang kecil sampai kepada hal-hal yang besar. Tetapi kita bersyukur kepada Tuhan, karena Tuhan Yesus sendiri memberikan kepada kita cara bagaimana bisa berdiri dengan kokoh, ya, berdiri dengan kokoh di tengah-tengah badai kehidupan yang ada. Tuhan Yesus sendiri mengatakan hal itu di dalam ayat 47 dalam Injil Lukas. Di sana Yesus mengatakan, setiap orang yang datang kepadaku dan mendengarkan perkataanku serta melakukannya, aku akan menyatakan kepadamu dengan siapa ia dapat disamakan. Jadi Bapak Ibu Saudara yang saya kasih di dalam Tuhan, kita sungguh bersyukur dan berterima kasih kepada Tuhan Yesus, karena Dia tahu persis bagaimana cara kita untuk dapat tetap tegak berdiri kokoh di tengah badai kehidupan. Ada 3 hal yang Dia katakan di dalam ayat 47 tersebut. Yang pertama adalah datang kepadanya. Setiap orang yang datang kepadaku, itu kata Tuhan Yesus. Jadi yang pertama adalah datang kepada Yesus. Apa artinya? Mencari Yesus, bukan mencari yang lain, ya. Jadikan Yesus pusat kehidupan dan sumber pertolongan bagi kita, serta miliki hubungan pribadi dengan Yesus selama-lamanya. Mengapa harus datang kepada Tuhan Yesus? Mengapa Yesus menghendaki kita untuk datang kepadanya? Karena Tuhan Yesus mengatakan dalam Injil Matius 28 ayat ke-18, kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Jadi tidak ada satu kuasa pun yang sama seperti yang ada di dalam Tuhan Yesus. Dia berkuasa di surga dan di bumi ini, Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan. Dan oleh karena itu, tatkala kita diperhadapkan dengan masalah, Yesus katakan, datang kepadaku.
kepada Dia yang memiliki kuasa di surga dan di bumi. Berikutnya adalah kenapa kita harus datang kepada Tuhan Yesus. Karena Yesus adalah batu penjuru, sumber kekuatan bagi kita, anak-anaknya. Filipi pasal 4 ayat yang ke-13. Di sana Rasul Paulus menuliskan sebagai berikut. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku. Paulus sendiri telah mengalami bahwa banyak persoalan, banyak masalah, bahkan nyawanya sendiri menjadi taruhannya. Tetapi kenapa dia begitu kuat di tengah peristiwa kondisi seperti itu? Karena dia memiliki Tuhan, ya. Karena dia merasakan, dia mengalami bahwa kekuatan dia hanya ada di dalam Tuhan Yesus. Dalam Injil Yohanes 15 ayat yang kelima bagian C di sana dikatakan, Yesus mengatakan begini, sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Di luar Tuhan Yesus, Bapak Ibu Saudara, kita nol besar, tidak dapat berbuat apa-apa. Tuhan Yesus mengatakan itu. Itu berarti bahwa sangat penting untuk kita mencari Tuhan Yesus. Karena di dalam Yesus kita dapat menjadi apa-apa, ya, dan dapat melakukan apa-apa. Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan. Kemudian Yesus mengatakan, marilah datang kepadaku, dan aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Itu Yesus yang memanggil kita untuk mencari Dia. Datang kepadanya. Jika kita memiliki persoalan, mengalami persoalan hidup, seberat apapun itu, datanglah kepadanya, ya. Dan Dia berjanji akan memberikan kelegaan bagi mereka yang letih lesu dan yang berbeban berat. Yang kedua, bagaimana dapat berdiri dengan kokoh di tengah badai kehidupan. Yang kedua adalah mendengar perkataan Yesus. Itu masih dalam ayat 47. Dan Injil Matius pasal 7 ayat yang ke-24. Apa artinya mendengarkan perkataan Yesus? Itu artinya bahwa kita memberi telinga kita untuk mendengarkan firman Allah lebih banyak lagi daripada kita mendengarkan situasi yang ada di dalam dunia. Kenapa kita banyak memberikan telinga kita kepada firman? Karena firman itu adalah kekuatan Allah yang dapat menolong kita, yang dapat meneguhkan kita, yang dapat menghiburkan kita, dan dapat memberi hikmat kepada kita, memberikan jalan keluar dari masalah yang kita hadapi. Bapak Ibu Saudara yang saya kasih di dalam Tuhan, mendengarkan firman Yesus atau perkataan Yesus, itu artinya bahwa kita harus memiliki suatu kerinduan, suatu kehausan akan firman Tuhan, ya. Nah, bagaimana caranya kita mendengarkan perkataan Tuhan Yesus? Dia sudah tidak ada di sini. Tetapi firman Tuhan Dia berikan bagi kita. Kita dapat mendengarkan perkataan Yesus atau firman Tuhan melalui kita membaca firman Tuhan setiap hari. Merenungkan firman Tuhan itu setiap hari dalam kehidupan kita. Saya tidak tahu apakah Bapak Ibu punya sate atau sate teduh pribadi. Dan saya harap bahwa jika itu belum kita lakukan, sebelum Bapak Ibu Saudara pergi ke kantor untuk bekerja, berilah waktumu bersama-sama dengan Tuhan terlebih dahulu. Tidak usah lama, 15 sampai 20 menit itu cukup, ya. Baca kebenaran firman Tuhan, renungkan kebenaran firman Tuhan. Tanya di sana kepada Tuhan, apa yang Tuhan mau dari pembacaan ini untuk saya lakukan hari ini. Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan, saat teduh itu secara pribadi tidak dapat digantikan oleh beribadah bersama-sama dengan yang lainnya. Kenapa? Karena kita perlu secara pribadi untuk cari Tuhan, ya. Dan kemudian bagaimana cara kita mendengarkan Tuhan berbicara kepada kita? Melalui khotbah, melalui pemberitaan firman Tuhan oleh hamba-hambanya.
tatkala kita beribadah bersama-sama, ya. Dan tatkala kita beribadah bersama-sama kepada Tuhan, sebelum pergi beribadah, persiapkan hatimu dengan sungguh-sungguh dan katakan kepada Tuhan, Tuhan, aku rindu mendengarkanmu berbicara kepadaku, dan saya rindu nantinya bahwa kebenaran firman Tuhan itu jelas bagiku dan aku siap untuk melakukannya. Jangan main HP di ibadah. Banyak orang, ya, banyak orang dalam masa-masa kini Alkitabnya ditinggalkan di rumah. Saya tidak anti dengan HP, tetapi bagi saya sendiri, setiap kebaktian, setiap pergi ibadah, saya selalu membawa Alkitab. Kenapa? Karena tatkala saya mendengarkan pemberitaan firman Tuhan, saya bisa menulis di Alkitab itu sendiri apa yang dikatakan oleh pengkhotbah. Saya bisa catat, saya bisa garis bawahi kalimat yang dia ucapkan dari pembacaan firman Tuhan itu. Tapi kalau pakai HP, saya tidak bisa. Tidak bisa menggaris bawahi dan tidak bisa menulis di HP itu juga. Ya. Dan oleh karena itu bagi saya bahwa boleh-boleh saja Bapak Ibu membawa HP ke gereja. Karena di sana juga ada Alkitabnya, bukan? Tetapi jangan main-main dengan HP ketika sedang beribadah. Boleh membuka, tapi bukalah pada bagian firman Tuhan yang memang dipelajari, yang memang sedang dibicarakan oleh hamba Tuhan. Bukan untuk hal yang lainnya, bukan untuk nonton, bukan untuk ber-WA dengan siapa saja, ya. Tapi sungguh-sungguh kalau bawa Alkitab, bawa HP saja yang ada Alkitabnya, dan buka baik-baik pada bagian Alkitab itu. Karena pernah suatu ketika, ini waktu masih di Jakarta, lagi hamba Tuhan berkhotbah, saya lihat dua orang muda dengan HP yang besar, dan mereka saling bertanya dan saling berbicara. Berapa harga ayam di Bandung? Bagaimana itu bisa seperti itu? Itu artinya tidak mendengar apa kebenaran firman Tuhan. Sangat sayang. Apa artinya pergi beribadah kalau kita tidak siap untuk mendengarkan firman Tuhan? Karena kehadiran kita di sana adalah untuk hadir memuji Tuhan, hadir untuk dengar Tuhan berbicara kepada kita melalui firman-Nya. Jadi Bapak Ibu saudara yang kasih dalam Tuhan, mari kita hanya diberi dua telinga, dan dua telinga ini cukup untuk kita dapat mendengar dengan baik. Dengarkanlah firman Tuhan dengan sungguh-sungguh melalui telinga kita yang normal ini. Dan yang ketiga adalah bagaimana bisa berdiri dengan kokoh di tengah badai kehidupan, melakukan perkataan Yesus. Itu yang Yesus katakan, melakukan perkataannya. Itu juga masih dalam ayat 47 dari Injil Lukas pasal yang ke-6. Apa artinya melakukan firman? Itu artinya bahwa kita berespon untuk taat, melakukan dan membuang apa yang tidak dikehendaki oleh Allah. Berespon, ya. Jangan pasif terhadap firman Tuhan. Jangan bermasa bodoh dengan apa yang kita dengar dari firman Tuhan. Tapi renungkan firman Tuhan itu dengan sungguh-sungguh. Apa yang Tuhan mau untuk saya lakukan dari kebenaran firman Tuhan ini? Kemudian pegang kebenaran firman Tuhan itu, ya. Apa yang kita dengar, pegang. Kebenaran firman Tuhan itu sungguh indah Bapak Ibu Saudara. Kalau kita sungguh-sungguh haus akan firman Tuhan, sungguh merindukannya, maka firman Tuhan itu akan mengajar kita melalui Roh Kudus. Melakukan firman Tuhan, apa yang kita dengar? Banyak kita sudah mendengar firman Tuhan, bukan? Saya tidak tahu sudah berapa lama Bapak Ibu Saudara menjadi anak Tuhan. Tetapi
Saya pikir bahwa kita semua sudah lama menjadi anak Tuhan. Seberapa banyak kita sudah mendengar firman? Terlalu banyak. Tetapi pertanyaannya, seberapa saya melakukan firman Tuhan yang saya dengar? Apakah saya selalu melakukan firman Tuhan yang saya dengar atau tidak? Tuhan Yesus sangat menginginkan kita untuk melakukan kebenaran firman Tuhan dalam kehidupan kita. Perhatikan dalam ayat 46 Injil Lukas, saya bacakan kembali. Mengapa kamu berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, padahal kamu tidak melakukan apa yang aku katakan? Coba Bapak Ibu lihat. Yesus berkata, kenapa kita berseru kepadanya? Kenapa kita cari dia? Kenapa kita ingin mendengarkan dia? Sampai teriak-teriak, berseru itu kan teriak-teriaknya. Tetapi kita tidak melakukan firman, dia bilang. Untuk apa seperti itu, dia bilang. Tidak ada artinya Bapak Ibu Saudara. Jadi kebenaran firman Tuhan yang kita dengar, kita lakukan, maka kebenaran firman Tuhan itu akan mengubah kita. Tetapi tatkala kita tidak melakukan firman Tuhan, maka kehidupan kita tidak akan mengalami perubahan apapun. Sekali lagi, jika kita tidak melakukan firman Tuhan yang kita dengar, kita tidak akan pernah berubah dari hari ke hari. Padahal kerinduan Tuhan bagi kita adalah semakin hari kita semakin menuju kepada kedewasaan di dalam Dia, sampai kita menjadi sempurna sama seperti Dia. Dalam Yakobus pasal 1 ayat 22 di sana dikatakan, hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan pendengar saja. Hendaklah kamu menjadi pelaku firman. Siapa kamu? Saya. Siapa kamu? Bapak Ibu Saudara yang ada duduk di sana. Jangan hanya menjadi pendengar, tetapi jadilah pelaku dari firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, kalau kita hanya mendengar dan tidak melakukan firman Tuhan, Yakobus mengatakan bahwa kita adalah menipu diri kita sendiri. Jadi Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, kita sungguh harus bersyukur kepada Tuhan Yesus, karena Dia telah memberikan kepada kita bagaimana cara untuk tetap berdiri kokoh di tengah badai kehidupan. Datang kepadanya, itu Yesus katakan, datang kepadaku, dengar perkataanku, lakukan perkataanku. Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, kesimpulan bahwa untuk dapat berdiri kokoh di tengah badai kehidupan perlu 3 hal. DDL. Apa itu DDL? Datang, dengar, lakukan. Datang kepada Yesus, dengar apa yang Yesus katakan, dan lakukan apa yang Tuhan Yesus katakan. DDL. Maka kita disebut oleh Tuhan Yesus seperti orang yang mendirikan rumah di atas batu, seorang yang bijaksana. Haleluya. Dan yang kedua adalah orang yang hanya dengar firman Tuhan, tidak melakukannya. Yesus menyebutnya orang bodoh. Ya, Matius pasal 7 ayat 26. Dengar, melakukan firman, itu orang bijak. Orang bijaksana, Yesus katakan. Tapi orang bodoh adalah orang yang mendengar tetapi tidak melakukan firman Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara, kita termasuk yang mana? Saya termasuk yang mana? Bapak Ibu Saudara termasuk yang mana? Orang bijaksana yang datang kepada Yesus, mendengarkan perkataannya, melakukannya, atau kita orang bodoh? Banyak mendengar tapi tidak melakukan. Akhirnya Tuhan memberkati kita. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk kebenaran-Mu yang boleh kami renungkan bersama pada siang ini.
Diberkatilah setiap telinga yang mendengar. Diberkatilah setiap anak-anak Tuhan yang siap untuk melakukan kebenaran ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.